Penguatan kapasitas kelompok tani harapan bersama dalam pengolahan tumbuhan kayabang menjadi pupuk kompos berbasis teknologi tepat guna. Pengabdian kali ini dilaksanakan pada tahun 2026 oleh salah satu tim dari Universitas Lambung Mangkurat. Di sini terdapat struktur PKM Bima kami pada tahun 2026 dengan diketuai oleh Bapak Insinyur Muhammad Nizar Ramadan STMT, dosen teknik mesin, dengan anggota Bapak Andri Fajar Zulkarnain STMT, dosen teknik elektro, dan Ibu Karimal Arum Safriani SPMP, dosen pertanian. Kemudian ada anggota mahasiswa dari Prodi Teknik Mesin yaitu Faisal Putra Ramadhani, Rifki Fadilah, dan Arbi Yuda. Selanjutnya ada tim support bagi mahasiswa HMTM ULM yaitu Adit Nur Fadilah, Albertus Noventa, dan Muhammad Khairul Anam. Diketahui bahwa kelompok tani di Desa Padang Luas bernama Harapan Bersama memiliki salah satu permasalahan yang sering dijumpai yaitu melimpahnya tanaman kayapu di saluran irigasi, sungai, dan rawa. Pertumbuhan kayapu yang sangat cepat menyebabkan aliran air menjadi terhambat, mengurangi intensitas cahaya yang masuk ke perairan, serta mengganggu sistem irigasi yang digunakan oleh para petani. Jika dibiarkan, kondisi ini dapat berdampak pada produktivitas lahan pertanian. Namun, di balik permasalahan tersebut, kayapu sebenarnya memiliki potensi untuk dimanfaatkan menjadi produk yang lebih bernilai, yaitu pupuk organik fermentasi. Dalam merealisasikan hal ini, kami melakukan penjadwalan kegiatan PKM mulai dari pemantauan lapangan dan wawancara mitra, pembelian bahan, sosialisasi, workshop, pengujian alat, pembuatan sampel pupuk kompos, sosialisasi penggunaan alat sekaligus praktik pembuatan pupuk kompos, hingga perawatan alat dan pupuk kompos, serta laporan kemajuan. Pemantauan lapangan dan wawancara mitra. Pada tahap ini, kami melakukan observasi secara langsung dan berdiskusi dengan mitra mengenai kondisi lahan pertanian. Dari hasil wawancara, diketahui bahwa kayapu tumbuh sangat melimpah di sekitar saluran irigasi sehingga berpotensi dimanfaatkan sebagai bahan baku pupuk organik fermentasi. Selain itu, kami juga menggali informasi mengenai kebutuhan petani terhadap pupuk yang lebih murah, mudah dibuat, dan ramah lingkungan. Baik, berikutnya pembelian bahan. Kami terlebih dahulu mencoba membuat rancangan 3 dimensi alat untuk sekiranya dapat mempertimbangkan bahan apa yang kami perlukan untuk nanti dibeli dan proses manufaktur apa yang dilakukan pada saat workshop nantinya. Pembelian bahan kami lakukan ke berbagai tempat seperti toko bangunan, toko elektronik, toko besi, dan toko online jika sekiranya bahan tidak ada di daerah kami. Setelah mengetahui kebutuhan di lapangan, kami mulai menyiapkan seluruh bahan yang diperlukan, baik bahan untuk pembuatan alat ataupun bahan utama berupa kayapu dan bahan pendukung seperti mikroba fermentasi, gula atau tetes tebu, serta perlengkapan lainnya untuk pembuatan alat. Seluruh bahan dipilih sesuai formulasi agar proses fermentasi dapat berjalan dengan optimal. Selanjutnya yaitu sosialisasi. Sosialisasi dilakukan kepada kelompok tani sebagai langkah awal memperkenalkan program PKM dan manfaat pemanfaatan kayapu menjadi pupuk organik fermentasi. Pada kegiatan ini juga dijelaskan tujuan program, tahapan pelaksanaan, serta manfaat yang diharapkan bagi masyarakat. Dan di sini kami memberikan buku panduan juga. Berikutnya yaitu workshop, yaitu pembuatan mesin pencacah dan mesin peniris sebagai alat untuk mendukung kegiatan praktik pembuatan pupuk. Workshop ini kami lakukan di Fakultas Teknik, tepatnya di workshop Wasaka. Kami mengerjakan alatnya dengan panduan gambar kerja yang telah kami buat. Berikutnya adalah pengujian alat. Pengujian ini bertujuan melihat efektivitas alat dalam membantu mempercepat proses pengolahan kayapu menjadi bahan baku pupuk. Selanjutnya pembuatan sampel pupuk kompos. Sampel pupuk kompos dibuat mengikuti tahapan lengkap dari pencampuran bahan hingga fermentasi, agar masyarakat dapat melihat langsung bentuk, tekstur, dan kualitas pupuk matang, serta lebih mudah mempraktikannya sendiri. Berikutnya adalah sosialisasi yang kedua, yaitu penggunaan alat dan praktik pembuatan pupuk kompos secara langsung di lokasi. Setelah sampel pupuk selesai dibuat, kami kembali melakukan sosialisasi kepada kelompok tani mengenai cara menggunakan alat, tahapan pembuatan pupuk, ciri-ciri pupuk yang sudah matang, serta cara pengaplikasiannya pada lahan pertanian agar hasil yang diperoleh lebih optimal. Dan juga kami memberikan sampel pupuk kepada masyarakat. Acara yang terakhir yaitu
praktek pembuatan pupuk kompos. Adapun tahapannya yaitu proses pembuatan pupuk organik fermentasi dimulai dengan menyiapkan tempat, peralatan dan bahan kayapu segar, kemudian dicacah menjadi ukuran kecil agar lebih mudah difermentasi, lalu ditiriskan untuk mengurangi kadar air. Setelah itu, semua bahan ditimbang sesuai komposisi, kemudian dicampur dan diaduk hingga merata. Tahap berikutnya adalah mencampurkan mikroba fermentasi dengan gula atau tetes tebu dan sedikit air. Larutan ini disiramkan ke seluruh campuran, lalu diaduk kembali hingga merata. Tes genggam dilakukan untuk memastikan kadar air sudah pas. Jika tidak ada air yang menetes, tetapi bahan masih menggumpal saat digenggam, berarti campuran siap untuk difermentasi. Campuran kemudian diperam selama 14 hingga 21 hari dengan kondisi tertutup rapat selama proses fermentasi. Suhu diperiksa setiap hari agar tetap berada pada kisaran 35-45 derajat Celcius, sehingga hasil pupuk lebih optimal. Setelah fermentasi selesai, pupuk yang sudah matang memiliki warna lebih gelap, beraroma khas fermentasi, bertekstur remah, dan siap dikemas maupun digunakan di lahan pertanian. Yang terakhir yaitu perawatan alat dan pupuk kompos. Tahap terakhir adalah memberikan edukasi mengenai perawatan alat setelah digunakan serta cara penyimpanan pupuk kompos agar kualitasnya tetap terjaga sebelum diaplikasikan atau dipasarkan oleh masyarakat. Berikut ini adalah laporan kemajuan, yaitu pasca sosialisasi kedua, masyarakat mulai mempraktikkan pembuatan pupuk kompos secara mandiri. Dengan pendampingan tim, mereka berhasil mengikuti seluruh tahapan mulai dari proses pembuatan hingga pengemasan produk. Berikut adalah dokumentasi pengemasan produk dari masyarakat. Jadi, itulah seluruh rangkaian kegiatan PKM yang kami lakukan, mulai dari identifikasi permasalahan hingga pendampingan kepada mitra dalam mengolah kayapu menjadi pupuk organik fermentasi. Harapannya, program ini dapat membantu mengurangi keberadaan kayapu di saluran irigasi sekaligus memberikan nilai tambah melalui pemanfaatannya sebagai pupuk organik yang ramah lingkungan. Thanks for watching everyone. See you next project.